Hanya PDI Perjuangan yang teguh menjaga moral demokrasi kita. Bahwa demokrasi secara langsung di mana hak rakyat memilih pemimpinnya mulai dari bupati, wali kota, gubernur sampai presiden itu harus tetap dijaga marwahnya. PDI Perjuangan masih teguh menjaga moral demokrasi itu. Tidak dengan partai-partai yang lain. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, kemarin saya galau, luar biasa galau. Makanya kemarin saya menulis puisi dengan judul Demokrasi Disuntik Mati. Itu merupakan kegalauan saya mendengar ada perubahan sikap dari Partai Demokrat, pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Perubahan sikap Partai Demokrat ini yang awalnya menolak pilkada melalui DPRD. Mereka awalnya tetap mendukung bersama PDI Perjuangan bahwa pilkada mulai bupati, wali kota, gubernur itu tetap dilakukan secara langsung. Entah mengapa dengan pertimbangan sangat pragmatis akhirnya Partai Demokrat belok arah, berbalik badan mendukung koalisi besar yang menginginkan pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur melalui DPRD. Jujur ini sangat menyesakkan hati saya. Partai Demokrat seolah-olah mengingkari apa yang sudah diputuskan sendiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2014 yang lalu. Partai Demokrat seolah menjilat ludah sendiri. Karena kita ingat pada waktu itu, pada saat akhir masa jabatan Presiden SBY mengeluarkan perpu yang tetap pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur itu tetap melalui sistem langsung, rakyat memilih pemimpinnya secara langsung. Itu sikap yang sangat kita hormati dari Presiden SBY waktu itu. Tapi sekarang ternyata berubah. Mengapa berubah? Sudah kita tidak terlalu perlu menganalisis terlalu dalam. Ini hanya pragmatisme kekuasaan karena saat ini arus besar pemerintahan atau politik koalisi sekarang mengarah pada keinginan agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, dan Partai Demokrat seolah-olah mengingkari diri sendiri. Sekarang satu-satunya partai yang merupakan garda terakhir penjaga demokrasi di tangan rakyat adalah PDI Perjuangan. PKS masih pelintat-pelintut yang mengatakan pemilihan DPRD hanya lihat gubernur saja, bupati, wali kota langsung. Tapi itu pun belum fix. Saya menduga PKS pun akan mengikuti arus besar. Karena semua sekarang terjangkit virus yang namanya pragmatisme dan oportunisme. Hanya PDI Perjuangan yang teguh menjaga moral demokrasi kita. Bahwa demokrasi secara langsung di mana hak rakyat memilih pemimpinnya mulai dari
bupati, wali kota, gubernur sampai presiden itu harus tetap dijaga marwahnya. PDI Perjuangan masih teguh menjaga moral demokrasi itu. Tidak dengan partai-partai yang lain. Partai-partai yang lain seolah menafikan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa rejim pemilu baik pusat maupun daerah sama, pilpres maupun pilkada sama, itu pemilihan langsung oleh rakyat. Itu keputusan MK. Tapi kita tahu sekarang MK ini benar-benar keputusannya dinegasikan oleh para elit gitu. Sebagai contoh saja, bagaimana putusan MK terkait dengan polisi yang ingin menjabat di luar struktur kepolisian negara Republik Indonesia harus pensiun atau mengundurkan diri. Itu pun ditabrak dengan Perpol. Apalagi Perpol juga akan diakomodasi melalui PP. Jadi artinya MK sekarang ini ditabir, keputusannya dinegasikan oleh para elit-elit di negeri ini. Inilah bahayanya demokrasi. MK adalah garda terakhir penjaga konstitusi kita. Itu pun sekarang sudah mulai diakal-akali dengan manuver-manuver politik. Alasan para politisi di koalisi Presiden Prabowo, katanya pemilihan langsung dari rakyat kepada bupati, wali kota, DPRD itu menimbulkan ongkos politik yang besar, menimbulkan polarisasi di masyarakat. Yakin seperti itu? Kalau itu jelas-jelas ada salah tata kelola dalam penyelenggaraan pemilu. Lalu kalau itu salah tata kelola dalam penyelenggaraan pemilu, mengapa justru hak rakyat yang dikebiri? Demokrasi hanya ditarik di tangan para elit. Nah, apakah presiden dan seluruh koalisinya tidak peduli dengan suara rakyat? Hasil survei LSI Denny JA dengan jelas mengatakan 66,7 atau lebih persen rakyat tetap menginginkan pemilihan kepala daerah oleh rakyat secara langsung. Hanya 28% yang setuju dengan mekanisme melalui DPRD. Artinya mayoritas rakyat Indonesia itu tetap mendukung hak rakyat itu jangan dikebiri. Ini yang membuat saya gundah. Nah, sekarang satu-satunya partai politik yang menjadi pilar terakhir, garda terakhir, penjaga marwah agar demokrasi oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu tidak diobrak-abrik, tidak diamputasi oleh kepentingan elit. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya bukan anggota PDI Perjuangan, tapi dalam hal ini saya mendukung, saya mengapresiasi keteguhan sikap dari elit-elit dan secara ofisial resmi dari Partai PDI Perjuangan. Karena menurut saya, apa yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan adalah memperjuangkan kepentingan hak rakyat, menjaga marwah reformasi. Hasil reformasi itu adalah bagaimana rakyat itu disetarakan, dinaikkan derajatnya, rakyat itu dikembalikan pada posisinya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia ini. Selama 32 tahun di era Orde Baru, hak rakyat dikebiri. Semua diatur oleh negara. Nah, sekarang ada upaya itu kita setback seperti zaman Orde Baru bahwa pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota akan di tangan elit. Artinya nanti kalau itu terjadi, semua kebijakan kepala daerah itu tidak akan peduli dengan rakyat. Mereka lebih peduli dengan suara partai yang mendukungnya. Apakah tidak terjadi politik dagang sapi? Pasti juga akan terjadi. Akan mungkin lebih besar lagi karena maharnya untuk partai politik pasti besar. Anggota DPRD saat ini belum bisa
dipercaya sebagai representasi dari rakyat. Itu fakta dan nyata. Itu yang harus diakui, suka atau tidak suka, bahwa anggota DPRD di level kabupaten kota, provinsi maupun pusat belum dianggap merepresentasikan suara rakyat. Mereka lebih dianggap sebagai representasi dari suara partai. Jadi jangan salahkan kalau rakyat tidak percaya dengan keputusan dan kebijakan dan keberadaan dari DPR, baik pusat maupun daerah. Hasil survei menunjukkan hal itu. Tingkat kepercayaan yang paling rendah ada di DPR. Jadi sahabat Indonesia, jalan satu-satunya adalah rakyat tetap harus bersuara, menolak gagasan perampasan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya. Saya sudah katakan, kalau kita tetap mempertahankan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya, kita juga harus menuntut bahwa penegakan hukum terkait money politik, terkait pengerahan aparat negara untuk mempengaruhi pilkada misalkan, atau politisasi bansos harus diperketat, harus diperkuat sehingga tidak terjadi lagi manipulasi suara atau pengerahan dukungan. Rakyat harus dikembalikan marwahnya sebagai kekuatan untuk menentukan siapa pemimpin yang terbaik di mata rakyat. Jadi sahabat Indonesia, bagi saya sekarang ini perjuangannya adalah bagaimana kita tegak harus bersuara. Dan kita berharap PDI Perjuangan tetap kokoh dalam pendiriannya bersama rakyat, memperjuangkan agar hak-hak rakyat tidak dikebiri, agar hak-hak rakyat tidak diamputasi, agar demokrasi tidak dimonopoli oleh hanya kelompok tertentu. Demokrasi tidak hanya sekedar prosedural dikuasai para elit. Ini bukan masalah konstitusional atau tidak konstitusional, tapi ini adalah hak rakyat yang akan dicoba dikebiri. Demokrasi akan disuntik mati. Demokrasi akan dibuat mati suri kalau hak rakyat dikebiri. Dan kita, saya mempunyai keyakinan yang kuat bahwa rakyat harus tetap bersuara. Dan saya akan mendukung langkah PDI Perjuangan untuk tetap kokoh menolak gagasan atau wacana menarik hak rakyat untuk memilih pemimpinnya. Kita harus tetap bersuara dan menegakkan demokrasi. Menegakkan demokrasi artinya adalah kita menjaga akal sehat, menjaga kedaulatan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu harus kita pertahankan. Ini bukan untuk kita hari ini. Ini adalah warisan kita yang akan kita berikan kepada anak cucu kita nanti. Jangan sampai warisan kita akhirnya nanti dicemooh oleh anak cucu kita karena kita tidak berani bersuara. Karena partai-partai sebagian besar oportunis kecuali PDI Perjuangan. Dan ini adalah legacy yang harus kita wariskan kepada Indonesia agar demokrasi ini tetap tumbuh kembang sesuai dengan marwah dan kehormatannya. Hak rakyat, kedaulatan rakyat harus tetap ditegakkan. Baiklah sahabat Indonesia, itulah opini saya yang saya bangun dari keyakinan saya untuk menjaga Indonesia. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.